Oke, bisa kita mulai nih, Krisna. Yang lain belum pada masuk nih, Pak. Tadi terputus ada Willy dengan Azhar. Dan nggak apa-apa lah ya, kita mulai ya. Ini kita bahas dulu energi baru terbarukan. Ya, Krisna ya. Nah, jadi Ya, ini Krisna udah tambah sehat kan? sudah, Pak. Sudah sehat terus. Sudah, Pak, sudah. Oke ya. Nah, ini kita tengok ya Krisna ya. Nah, nanti prakteknya pun kita melihat pengaruh temperatur pada keluaran modul fotovoltaik ini ya. Jadi saya ulang balik, kalau kita ini punya ya ada modul fotovoltaik nih ya. Ini positif, negatifnya. Kemudian ada cahaya matahari, ya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini selalunya memiliki yang namanya radiasi, ya radiasi surya atau radiasi matahari lah, ya radiasi surya, ya atau solar radiation dan temperatur. Temperatur. Nah, kita pahamkan kalau cahaya matahari semakin kuat, temperaturnya kan semakin tinggi ya. Nah, jadi temperatur ini mempengaruhi keluar. Nah, ya, jadi eh, temperatur tadi kalau dalam satu rumusan ini diberikan oleh ini ya, kristalnya T cell sama dengan NOCT dikurang 20 dibagi 800. Ya, ini solar radiasi. Ya, radiasi surya 800 watt per meter bujur sangkar. Dan G ini adalah radiasi pada saat dia kena cahaya matahari. Dan ini T ambient ya ambient temperatur lah. Nah, maka kalau eh, NOCT ini adalah netral open circuit daripada ini. Nah, ini keadaan seperti ini nanti ada dalam tabel ini nilainya. Nah, temperatur sel atau modul ini diberikan oleh temperatur ambient ditambah 25 derajat Celcius. Artinya temperatur sel yang di sini yang pas pada permukaan fotovoltaik. Ini kalau Krishna mengukur temperatur di sekitarnya ini berapa derajat, ya berapa degree Celcius, maka ini ditambah 25 derajat Celcius. Nah, inilah temperatur selnya. Ya. Nah, ini. Jadi boleh pakai yang ini ataupun pakai yang ini. Jadi orang simple pakai yang ini saja. Nah, terserah silakan. Ya. Lalu dalam eh, satu rumusan temperatur yang ada ini bisa dibagi atas dua bagian. Ya, terkait dengan arus dan tegangan. Yang terkait dengan arus ada disebut dengan coefficient of current is small positif negatif. Ya, inilah nantinya koefisien temperatur, ya koefisien temperatur ini pada short circuit, ya short circuit current, ya current. Nah, ini ada koefisien temperatur pada yang bertegangan. Ini nanti yang kita sebut dengan koefisien, ya koefisien temperatur at open circuit voltage. Nah, biasanya nilai ini diberikan pada datasheet dari fotovoltaik yang ada ya. Ya Krisna ya. Nah, ini. Nah, ini Ya, jadi Pak. Krisna, nanti pun kalau prakteknya bisa kita nampak, ini ada datasheet yang kita sebut ini datasheet. Ya, datasheet. Datasheet ini berada
kalau ini fotovoltaik, ya, di belakangnya ini, ya datasheetnya ada tertulis, ya ada tertulis eh, yang memberikan informasi baik dari segi dimensi fotovoltaik ini berapa panjang dia, ya panjangnya berapa, kemudian berapa lebarnya dan berapa ketebalannya lah. Kalau mau kita tengok ini ketebalan, ya tik ketebalan. Nah ini tertera di sini semuanya di datasheet yang ini di sini. Ya mulai dari open circuit voltage, ya short circuit current, maximum power, ya current at maximum power, voltage at maximum power. Lalu nanti ada koefisien temperatur at short circuit current, koefisien temperatur at the voltage, open circuit voltage. Nah, ini tertera. Nah, inilah dia. Ya, inilah dia kalau yang ini dimensinya. Ya, dimensi. Ya, nanti kan terletak di belakangnya ini. Nah, ini dimensinya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian ada ketebalannya berapa. Inilah ya. Nah, ini areanya. Oke. Nah, inilah artinya datasheet ini memberikan informasi tentang data baik secara dimensi elektrik maupun mekanik daripada fotovoltaik modul ini, ya. Nah, ini dia yang dimensi ataupun mekanik. Nah, kalau yang ini elektrik, data elektrik yang mulai dari nominal, daya nominal, tegangan pada maksimum, pada daya maksimum, arus pada daya maksimum, tegangan rangkaian terbuka, arus hubung singkat, tegangan sistem maksimum, temperatur koefisien pada daya maksimum, temperatur koefisien pada open circuit tegangan, ya temperatur koefisien ini pada low temperatur, ini high temperatur. Lalu temperatur koefisien pada hubung singkat, arus hubung singkat, ya. Nah, inilah dia. Nah, inilah tadi kalau yang ini NOCT, ya ini pada NOCT ya. Yang ini ya, pada NOCT. Tadi kan ada NOCT ya, yaitu pada 800 watt per meter bujur sangkar. Kalau yang ini pada STC ya. STC standar test condition, ya STC, yaitu pada solar radiasinya 1000 watt per meter bujur sangkar dan pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, inilah ya. Nah, ini. Jadi kalau ini data ini diperlukan ini. Ini semua data kalau dalam simulasi diperlukan. Yang kemarin kan kita perlukan yang masukkan datanya. Ya, diperlukan data ini. Oke, kemudian ini data ini diperlukan juga untuk apa? Ya untuk keperluan membangkitkan sistem fotovoltaik yang ada. Adakah dia DC? Artinya kalau DC kita pakai DC 12 volt, ya, maka open circuitnya tengok, ya 12 volt selalunya yang di sini 21 atau 20 volt pada open circuit voltage-nya. Ya ini kan kalau ini kan udah sampai 88 volt, ya tidak sesuai. Ini nanti untuk kalau mau kita serieskan untuk mendapatkan total tegangan yang lebih tinggi, ini sesuai. Ya, nih. Ya. Nah, sekarang mau kita lihat sambungan seri dan paralel modul fotovoltaik. Nah, ini sesungguhnya kan pada praktek yang lalu simulasi kan sudah. Nah, ini teorinya lebih lanjut ya. Nah, ini saya baca ya. Ketika rangkaian disambungkan dengan kabel lah secara seri, ya, tegangan masing-masing panel atau modul ditambahkan secara bersama, tetapi arusnya remain sama.
Ya. Ketika rangkaian disambungkan secara paralel, tegangannya adalah sama dan arus masing-masing panel ditambahkan. Ya, this wiring principle is used to build photovoltaic module. The PV cell in a module can be wired to any desired voltage and current. Photovoltaic module can then be wired together created by array. Jadi katakanlah kalau ada 3 fotovoltaik ini ya, yang kemarin ada 3. Ya, kita sambungkan secara series. Ya, maka apa artinya? Kalau ini ada voltanya tegangannya P1, ini P2, ini P3, di mana P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Ya, maka kalau series total tegangannya adalah P total ini sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Ini ya, tegangannya dijumlahkan. Kalau hubungan series. Sedangkan arusnya konstan. Ya, maintain untuk satu PV fotovoltaik modul. Nah ini ya, nah ini dia. Tapi kalau dia paralel, ya ini paralel, ini sambungan paralel ya. Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah ini ya, maka tegangan totalnya ini sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sedangkan arus totalnya ya ini adalah menjumlahkan. Kalau di sini ada I3, ini I2, yang ini I1, maka I total itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah ini. Inilah sifat fotovoltaik yang tersambung series dan tersambung paralel ya. Ingat ya, masa praktikum kita udah lakukan ini. Oke. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Ini rumusnya saja kan, Pak? Apa itu, Krisna? Ini Y1 sama dengan Y2, Y3. Ini rumus sambungan siaran Iya, fotovoltaik. iya, ya rumusannya. Oke, Krisna ya. Oke, bagus ya pertanyaan. Ada lagi ya? Ada yang mau tanya, Willy? Ada lagi, Krisna? Mau tanya, Krisna? Enggak, Pak, lanjut dulu, Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh ya. Krisna, ini contoh. Coba perhatikan masing-masing. Kalaulah ini saya sebut di sini ya modul fotovoltaik 1, yang ini modul fotovoltaik 2, yang ini modul fotovoltaik 3, yang ini modul fotovoltaik 4. Coba tengok sambungannya ini. Macam mana dia? Nah, katanya kita tengok masing-masing fotovoltaik dia memiliki di sini ya saya tulis ya. Masing-masing modul fotovoltaik memiliki ya tegangan 6 volt ya. Kemudian arus 1,5 ampere. Nah ini. Ya, jadi kita mau tengok. Ya, kita mau tengok. Ya. Jadi ini kalau saya gambarkan bisa jadi seperti ini lebih senangnya. Ini ya. Ini kalau saya gambarkan simbol. Nah, ini kan jadi positif ya. Yang ini negatif.
positif, negatif. Ini positif, negatif, positif, negatif. Nah, nih. Nah, jadi artinya apa? Ada dua modul fotovoltaik yang disambungkan secara series. Ya, secara series. Kemudian dua fotovoltaik yang series ini diparalelkan. Ya, jadi yang kita tengok, yang mau kita tengok di sini nih, berapa tegangan total, kemudian berapa arus totalnya. Nah ini ya, PT dan IT. Untuk masing-masing fotovoltaik ini kan tegangannya 6 volt dan 1,5 ampere. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini bahwasanya ini terhubung secara series. Kalau hubung secara series, maka total tegangannya adalah dijumlahkan. Ya, dijumlahkannya artinya apa? Ini kemari adalah 12 volt. Ya, lalu arusnya maintain 1,5. Artinya arus yang keluar dari sini 1,5 ampere. Sama di sini juga 1,5 ampere. Nah, totalnya berapa? Yaitu menjumlahkannya 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3 ampere. Ya, jadi ini siriskan 6 volt tambah 6 volt sama dengan 12 volt. Ya, sehingga PT sama dengan 12 volt dan arus totalnya adalah 3 ampere. Nah, ini ya. Coba coba pahamkan ini. Coba pahamkan, Krisna, Willy, ya Michael. Michael lagi jalan. Coba silakan paham. Tanya kenapa kok bisa begini apa? Pahamkan coba silakan. Biar nanti kalau ada kerja-kerja, siapa tahu nanti satu masa Indonesia mana-mana pembangkitnya ada fotovoltaik. Jadi kita udah expert masalah fotovoltaik. Gimana soalnya Pak? Baru masuk tadi Pak. Ya, jadi eh, ini ada 4 buah fotovoltaik masing-masing ya kita sebutlah modul PB1, modul PB2, modul PB3, modul PB4. Masing-masing modul ini memiliki tegangan 6 volt dan 1,5 ampere. Ini ya tulis di sini ya, tegangan dan arusnya. Nah, kalau kita lihat ini, bahwasanya ini ada dua yang tersambung secara series. Ini negatif ke positif. Yang ini juga negatif ke positif. Lalu inilah jadinya. Ya, yang masing-masing dua fotovoltaik modul tersambung secara series, kemudian diparalelkan. Negatif ketemu negatif. Ini negatif ketemu negatif. Kemudian positif ketemu positif. Positif ketemu positif. Ya, pertanyaannya adalah berapa total tegangan dan berapa total arus. Oke, bagaimana caranya? Karena ada ini dua buah fotovoltaik yang tersambung secara series, maka tegangan totalnya series tadi mengikut sifat sebelumnya, bahwasanya tegangan adalah dijumlahkan. Jadi 6 volt tambah 6 volt 12 volt. Ini ya. Ini sama karena paralel. Lalu arus totalnya gimana? Ini pada series tadi ini ya masing-masing ada 1,5 ampere. Karena ini tersambung series, maka arusnya adalah remain tetap 1,5. Jadi 1,5 ini dari sini, kemudian ini juga 1,5. Tapi menurut hukum Kirchhoff, arus totalnya ini adalah jadi jumlahkan. Jadi 1,5 tambah 1,5 adalah 3 ampere. Nah ini Willy. Boleh Willy? Willy tadi yang Boleh tanya Pak. kan? Nah, oke. Baik Pak. Iya Pak, boleh Pak. Ya, ha. Kemudian ada apa lagi yang mau tanya? Yang lain? Ada yang mau tanya? Tanya lah cerita. Nilai kita gimana Pak? Aman? Oh, belum selesai, Mbak. Nampaknya oke. Perasaan Willy aman?
bagus lah. Perasaan aman, Pak. Oh, oke lah. Udah pengalaman kan. Yang lain lo cerita lagi ya. Jadi ngerjainnya macam mana kemarin tuh Willy? Nampak boleh oke? Lumayan lah, Pak. Lumayan oke. Iya lah, oke lah ya. Itu aja. Ini jadi semester 3 ini nggak ada ke kampus ya, Willy ya? Semua online. Online, Pak. Online ya. Online, Pak. Ya online ya. Ya oke, tapi nanti kita praktikum 1 hari tatap muka ya. Di bulan 1 lepas inilah, lepas tahun baru, setelah tahun baru. Itu Pak kemarin yang seminar apa 5.0 itu yang pas kita apa Bapak yang menjabarkan Offline. materi kemarin sama Pak Yoga untuk Ah, apa Pak? untuk namanya kita ada Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Komputer. Dalam rangka seminar itulah saya diminta speaker untuk bagian bagian elektronya. Lalu mahasiswa katanya ada buat presentasi juga. Ya Krisna. Iya Pak. Ya bagus lah. Tiap-tiap tahun kita adakan itu. Oh iya Pak. Ah, ah. Krisna ada minat jadi dosen? Enggak Pak. Oh enggak. Maksud saya dari alumni kan, nanti sekolah lagi ambil S2, kemudian S3 lah jadi dosen. Karena Satu aja siapa Pak udah pendidikan Pak. ya, karena siapa yang nanti akan menggantikan saya kan gitu. Jadi kalau kalau alumni ini kan kecintaan dengan alma mater kan tinggi gitu. Ya Willy kan? Ya Michael ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan ini? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, oke, ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada 4 modul. Yang ini dulu, yang ini. Ini yang dulu, yang ini ya. Coba perhatikan. Karena ini satu keping-keping ini kalau saya kasih ada 4. Lalu sambungkan secara paralel. Ah, jadi kalau membuat sambungan secara paralel, ingat semua positif harus ketemu positif dan negatif harus ketemu negatif. Ya, lalu kita perhatikan ininya. Masing-masing putuk-putuk modul ini adalah tegangannya 12 volt dan arusnya 3,5 ampere. Maka total total tegangannya berapa? Oh, ini tersambung secara paralel. Jadi mengikuti sifat paralel. Kalau disambung secara paralel, tegangannya rimin. Tegangannya tetap mengikut masing-masing putuk-putuk modul. Karena masing-masing 12, maka tetap tegangannya adalah 12 volt. Ya. Lalu arusnya karena disambung secara paralel, arusnya adalah menjumlahkan. Jadi ada 4, jadi 3,5 tambah 3,5 tambah 3,5 ampere tambah 3,5 ampere. Atau 3,5 kali 4 ya, 0, 2, 12, 14 ya. Nah, jadi 14 ampere. Nah, inilah dia. Saya? Sah. Oke, paham ya Krisna ya? Pak, Willy ya? Pak izin, Pak. Ya, Kalau misalnya case dari voltiknya ada yang nggak 12 volt, itu gimana, Pak? Tetap boleh. remain voltnya? Ya, jadi sifat-sifat itu boleh kemungkinan ada. Ya, tapi sebaiknya kalau kita mau menyambungkan pertanyaan yang bagus ini Willy ya. Nanti saya apa jadinya gitu. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi eh, ketika kita mau menyambungkan fotovoltaik modul secara series ataupun paralel, sebaiknya lakukanlah penyambungan itu dari jenis-jenis dan spesifikasi fotovoltaik modul yang sama.
Itu dulu, Willy ya. Lalu pertanyaan tadi kan, macam mana Pak kalau tidak sama? Mungkin ada yang kecil tegangannya. Jadi kalau seperti ini tegangan totalnya macam mana? Tegangan total dia akan mengikut sifat mana yang lebih besar. Artinya gini Willy, kalau yang ada lebih kecil, dia kan akan dicas itu. Dia akan dibalancekan semua tegangan yang ada ini. Sedangkan kita battery aja Willy, battery 12 volt, tapi kan ada yang 12,4, 12,3, 12,2, 12,1. Nah ini kok masing-masing ini tadi diparalelkan jadi adakah ini berapa gitu. Nah ini akan menyesuaikan sendiri tapi di kisaran 12 volt ya. Nah ini 12, berapa. Nah inilah ya Willy ya, pertanyaan bagus ya. Nah ini. Tapi bagaimana dengan arusnya? Kalau arus misalnya ini 3,5, lalu di sini ada 2,5, di sini ada 2, di sini ada 2,3 ampere. Ya. Ini 3,5 ampere. Ini ya. Oke ya. Kalau dia ya tetap ya, kalau dia arus yang disambungkan secara paralel, maka dia akan menjumlahkan. Tapi kalau dia secara series, dia akan mengambil arus yang paling kecil. Ya kalau series. Nah itu Willy. Ya. Jadi kan jadi rugi kita. Dia akan mengikut arus yang lebih kecil. Kalau untuk arus ya. Willy ya. Boleh paham Willy? Pertanyaan yang bagus Willy. Oke Willy. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Boleh Pak. Oke, ada yang lain yang bertanya? Oke, kalau tidak ada kita tengok ini, yang ini. Nah, ini kita tengok. Oke ya. Dari atas dulu. Ini sama masing-masing fotovoltaik modul ada 12 volt dan 3,5. Negatif tersambung positif. Series ya. Lalu negatifnya lagi tersambung secara positif. Series. Sambungan series. Lalu negatif tersambung ke positif. Positif yang lain maksudnya ya. Kemudian negatifnya tersambung ke positif yang lain. Kemudian negatifnya ini tersambung ke positif. Lalu yang negatif ini tersambung ke positif lain. Negatifnya tersambung ke fotovoltaik modul lainnya. Sama seterusnya ya. Artinya apa? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fotovoltaik modul yang tersambung secara series. Ya, sambung secara series. Nah, karena sambung secara series, maka tegangan totalnya berapa? Yaitu menjumlahkan 12 kali 5. Ya, ada 5 keping ya. Ada 5, jadi 0, 1, 6. Ya, ada berapa tadi? 1, 2. Ini berapa ini? 12 ya. Betul 12 ini ya. 12 kali 10. Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Ya, jadi 120 volt. Nah, inilah tegangan totalnya. Lalu arusnya macam mana? Nah, inilah arusnya. Kalau series adalah arus pada dari masing-masing fotovoltaik. Jadi 3,5, jadi total ampernya 3,5. Nah, inilah yang dimasukkan karakteristik sambungan series ataupun paralel ya. Ingat ya itu ya. Pilih ya. Oke. Kita lanjut. Nah, dalam satu fotovoltaik ada diberikan dioda. Ya. Ada yang kita sebut nantinya dioda bypass dan ada dioda blok pada modul fotovoltaik. Ya. Ya, artinya apa? Kalau kita tahu satu dioda itu hanya bisa mengalirkan arus dari anoda ya, dari anoda ke katoda. Ini ya, dari anoda ke katoda. Kalau dari katoda ke anoda arus tidak bisa mengalir ya, dia akan blok. Nah, inilah satu prinsip dioda. Nah, kalau dioda bypass, ya dioda bypass, ini artinya satu dioda bypass, dia akan mengalirkan arus. Ya, ini dipasangkan seperti ini. Artinya apa? Kalau ini nanti ada sambungan secara series, dipasangkan masing-masing dioda bypass. Kalau ini terhalang
ya terhalang matahari, tapi ini masih bisa mengalirkan arus ya melalui sini. Ya melalui sini, melalui diodanya. Ini ya. Nah ini. Nah kalau blocking dioda artinya kalau ini disambungkan ke baterai, ya baterai boleh jadi pada malam hari yang sepatutnya sifat fotovoltaik adalah memberikan arus, tapi malam hari bisa jadi beban. Ketika disambung baterai, baterai kan akan mengalir seperti ini. Tapi karena ada blocking diode, arus nggak bisa mengalir kemari. Ya, maka ini fotovoltaik ini terjaga. Ya, terjaga, tetap aman. Inilah ya, yang dioda bypass dioda dan blocking dioda. Ya, nah itulah dia. Oke, apa? Ada pertanyaan lagi? Untuk yang inilah untuk energi baru terbarukan. Itu Pak kerja apa namanya? Prinsip kerja dioda bypass sama dioda blok itu beda ya Pak? Beda. Begini, bedanya di penempatannya ya. Penempatannya. Kalau ini kemari sama juga ini kemari kan tidak ada arus, tidak bisa arus mengalir. Dia harus mengalir tetap dari sini. Ya tetap dari anoda ke katoda. Ya kerjanya dia ini bypass dioda ya ini dioda bypass ini berfungsi untuk tetap mengalirkan arus ketika modul fotovoltaik ya terhalang. Ya bisa shading. Ya tadi kemungkinan ada daun letak di sini gitu. Ya ataupun ini mungkin terputus ke atau kemana, tapi arus akan mengalir ketika sambungan secara series atau paralel. Nah ini ya. Tapi blok akan memblok arus kalau dia datang dari luar. Oke, Krisna? Oke, Krisna. Oke Pak. Oke. Yang lain ada apa-apa? Dioda bypass. Oke, nggak ada. Gak sholat Pak? Nah, inilah kita sudah dulu lah ya, Krisna ya. Kita sholat, yang apa? Yang mau makan istirahat dulu lah ya. Ya Krisna ya. Iya Pak. Michael, Willy, Oke kita Pak. lanjut nanti jam 7 ya. Oke Pak, oke Pak. Oke ya, terima kasih ya. Ini saya tutup dulu ya. Oke Pak. Oke, Oke Pak. makasih.